Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarmu hari ini sobat? Pada video kali ini kita akan membahas 4 fakta bangsa Mongol, bangsa penakluk yang ditaklukkan oleh Islam. Simak baik-baik dan selamat menyaksikan video ini. Pada awalnya, Mongol adalah suku-suku kecil yang saling berselisih satu sama lain. Hingga akhirnya muncul tokoh pemersatu bernama Temujin, atau yang lebih kita kenal dengan nama Genghis Khan. Tiongkok adalah daratan pertama kali yang ditaklukkan oleh pasukan Mongol. Perjuangan Genghis dilanjutkan oleh Kubilai Khan dan berbuah kesuksesan besar. Jepang, Korea, Myanmar berhasil direbut wilayahnya. Bahkan Mongol sempat ingin menguasai Pulau Jawa, tepatnya Kerajaan Singosari. Namun ekspansinya mampu digagalkan Raden Wijaya dengan taktik intriknya. Ekspansi terus berlanjut dan kembali diwariskan, kali ini kepada Hulagu Khan, yaitu cucu dari Genghis Khan. Hulagu Khan mampu memperluas jajahannya sampai ke Timur Tengah, di antaranya Afghanistan, Persia, Baghdad yang telah takluk oleh mereka. Sementara di sebelah utara mereka juga berhasil menguasai sebagian kecil Rusia dan Eropa Timur. Ekspansi Hulagu Khan akhirnya sampai ke Baghdad, daerah di mana ini adalah pusat perkembangan Islam di masa dinasti Abbasiyah. Sangat ngeri membaca cerita pasukan Baghdad oleh Mongol ini. Bagaimana tidak, puluhan ribu orang dibantai secara keji. Bangunan-bangunan banyak yang dihancurkan. Dan yang paling miris adalah pusat keilmuan juga diratakan dengan tanah. Perpustakaan negara yang ada di kota ini juga dileburkan. Tak terhitung jutaan eksemplar berisi ilmu pengetahuan yang dibakar dan juga ditenggelamkan di sungai-sungai. Bahkan menurut sebuah riwayat, saking banyaknya buku yang dibuang, sungai tersebut pun jadi hitam airnya karena tinta yang terbuai. Hanya 9 orang menurut riwayat yang berhasil selamat dari pembantaian keji orang Mongol. Kekalahan Islam ini pun akhirnya langsung berbalas ketika bangsa barbar itu dihadang Mamluk dari Mesir. Bahkan ini bisa salah satu kekalahan terbesar Mongol. Meskipun demikian, Mongol masih sangat mustahil untuk ditaklukkan. Mongol mungkin memang kuat secara militer, namun di aspek fundamental lain mereka sangat lemah. Peradaban, ilmu pengetahuan, kebudayaan luhur, dan lain sebagainya. Uniknya, hal-hal seperti itu mulai mereka rasakan sejak penaklukan negeri-negeri Islam. Mereka mungkin membantai, namun di sisi lain menyadari kekurangannya dalam banyak hal. Hingga akhirnya kepincutan para pembesar Mongol dengan negeri Islam dan semua hal yang melingkupi termasuk ilmu pengetahuan dan lain-lain. Alhasil, banyak tokoh-tokoh penting Mongol mendirikan kesultanan Islam di Asia Tengah dan Timur. Ada pula yang mengatakan di Turki. Keturunan Khan di Asia Selatan seperti India, konon nenek moyangnya adalah bangsa Mongol ini. Khan yang sekarang beragama Islam sama pula seperti para pendahulunya,
yang memutuskan lepas dari Imperium Mongol dan mendirikan Kesultanan Islam sendiri. Mongol mulai mengalami banyak kemunduran semenjak ekspansi mereka di Timur Tengah. Faktor banyaknya orang penting Mongol yang masuk Islam juga jadi alasan kenapa bangsa ini kemudian mulai mengeropos wilayah-wilayahnya. Daerah jajahan tidak terkontrol dengan baik, akhirnya kembali direbut oleh musuh-musuh. Mongol yang awalnya hampir seluas separuh dunia mulai terkurangi wilayahnya. Perlahan-lahan mulai dari Eropa Timur berhasil melepaskan dirinya, hingga yang terakhir adalah Tiongkok. Pada akhirnya Mongolia hanya tersisa apa yang ada sekarang ini. Mongol, bangsa monster ini pernah menguasai separuh dunia. Bahkan jika ekspansi mereka sukses dan tidak ada halangan, mungkin seluruh Eropa akan ada di bawah kaki bangsa ini. Namun takdir berkata lain. Mereka pada akhirnya justru terpecah belah dan akhirnya menjadi bangsa kecil. Islam berpengaruh besar terhadap perubahan bangsa Mongol yang barbar menjadi beradab, meskipun pada akhirnya kehilangan kekuasaan yang begitu besar. Dan saya ucapkan terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.